Belakangan ini, banyak orang mulai lebih melirik dunia usaha ketimbang menjadi karyawan suatu perusahaan. Banyak kisah sukses para pengusaha yang mulai dari nol dan harus melewati jalan panjang dan berliku sebelum akhirnya meraih kesuksesan yang bisa menginspirasi. Salah satunya adalah Syarah. Syarah adalah pembisnis di sektor agribisnis perkebunan jeruk yang bernama PT Dogan Sahuta yang didirikan pada tahun 2020. Pada tahun sebelumnya, Syarah mencari orang untuk membantunya menggarap perkebunan miliknya. Lalu ia bertemu dengan seorang petani yang bernama Irfan Lee. Selamat pagi Bu Syarah. Apakah benar Ibu sedang mencari petani untuk menggarap perkebunan jeruk milik Ibu? Selamat pagi, iya benar, tapi saya mencari petani yang sudah memiliki pengalaman di bidang pertanian. Karena rencananya saya ingin membuat bisnis. Kebetulan saya sendiri sudah memiliki pengalaman di bidang pertanian dan saya siap untuk berkontribusi atas rencana Ibu untuk membangun bisnis perkebunan Ibu. Oke, baik. Tapi saya ingin melihat kinerja kamu terlebih dahulu, supaya saya dapat mengetahui apakah kamu benar-benar bertanggung jawab atas komitmen kamu. Baik Bu, saya akan membuktikan komitmen saya untuk bisa meyakinkan Ibu. Oke, Irfanli, semoga kamu bisa meyakinkan saya untuk menjadikan kamu sebagai petani di perkebunan saya. Dan saya rasa pertemuan kita sudah cukup ya. Baik Bu, terima kasih atas kepercayaannya. Syarah sudah melihat potensi kinerja Irfan Lee. Ia sangat puas dengan kinerja yang dilakukan Irfan Lee dan sudah yakin bahwa Irfan Lee orang yang tepat untuk menjadi petani di perkebunan miliknya. Syarah juga berbincang dengan Irfan Lee melalui video call tentang bagaimana cara memasarkan jeruk yang sedang ia kelola. Selamat pagi, Irfanli. Kamu saya terima menjadi petani di perkebunan saya. Karena saya melihat kinerja kamu sangat baik dan juga kamu terlihat serius untuk berkontribusi dengan saya. Terima kasih Bu atas kepercayaan Ibu kepada saya. Semoga setelah ini saya bisa melakukan pekerjaan yang jauh lebih baik dari sini. Karena kita sudah mulai musim panen, saya mau mencoba memasarkan jeruk-jeruk yang sudah siap untuk dijual, tapi saya membutuhkan satu orang pekerja untuk membantu saya memasarkan jeruk-jeruk ini. Kebetulan sekali Bu, saya memiliki rekan. Dia juga pernah menempuh pendidikan di bidang pemasaran. Siapa tahu dia bisa bantu bisnis Ibu. Wah, siapa dia? Apakah dia memiliki pengalaman? Namanya Putri Bu. Tentu Bu. Ia juga memiliki banyak pengalaman di bagian pemasaran. Baik, apakah bisa secepatnya kamu pertemukan saya dengan Putri? Bisa Bu, secepatnya saya akan pertemukan Ibu dengan rekan saya. Suatu ketika, Irfan Lee menghubungi Putri melalui via telepon untuk mengajak bekerja di ladang perkebunan milik Syarah. Dengan senang hati, Putri menerima ajakan Irfan Lee dan secepatnya mereka akan melakukan kerjasama. Halo Bud, kamu belakangan ini sibuk apa? Aku Eva aja sih, kenapa emang? Momen yang tepat, aku mau ajak kamu kerja di ladang kebun Bu Syarah. Jangan aneh-aneh, Van. Aku cuma lulusan pemasaran, mana bisa kerja di ladang. Eits, jangan salah. Siapa bilang nih ladang cuma khusus tani? Kamu bisa jadi bagian masarin hasil panen yang aku buat, Bud. Emang ladang perkebunan apa? Ladang jeruk. Wah, kebetulan banget. Aku pernah magang di perusahaan jeruk. Ya udah deh, aku mau, Van. Oke, secepatnya aku akan temui kamu dengan Bu Syarah. Oke, makasih infonya ya, Van Lee. Ya udah, aku tutup dulu ya teleponnya, nanti aku kabarin lagi. Oke, Van. Pagi hari Putri sedang membaca buku novel dan bersantai di kamarnya sambil menunggu Bu Syarah menghubunginya. Selamat pagi. Pagi. Apa benar saya sedang berbicara dengan Putri? Iya, benar saya sendiri. Ada yang bisa saya bantu? Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Syarah, pemilik perkebunan jeruk. Tujuan saya menghubungi kamu untuk mengajak kerjasama di perkebunan saya di bagian pemasaran. Salam kenal Bu Syarah, saya Putri. Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Ibu karena sudah mengajak saya bekerja sama. Tapi sebelumnya maaf Bu, saya ingin bertanya, target Ibu mau memasarkan hasil perkebunan ke distributor, supplier, agen, atau penjual online saja ya? Kalau bisa, saya mau memasarkan ke semua yang sudah kamu sebutkan. Baik Ibu, apakah saya harus melakukan uji coba terlebih dahulu?
untuk memastikan bahwa kinerja saya dapat diterima oleh Ibu. Boleh coba kamu buat strategi pemasaran yang baik seperti apa menurut kamu? Baik Ibu, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Ya, Putri, senang bisa kenal dengan kamu. Terima kasih Ibu atas kepercayaannya kepada saya. Sama-sama, bisa kamu serahkan kepada saya secepatnya? Bisa Bu. Oke. Putri sudah membuat strategi untuk memasarkan jeruk milik Ibu Syarah kepada distributor, supplier, agen, dan juga penjual online. Putri sangat yakin bahwa strategi yang akan diterima baik oleh Ibu Syarah, karena ia membuat strategi ini sudah cukup baik. Halo Ibu Syarah, tugas yang saya berikan sudah saya buat dengan sebaik mungkin. Semoga Ibu bisa menerimanya. Saya sangat suka sekali Putri dengan kinerja kamu. Sepertinya saya akan menjadikan kamu sebagai karyawan tetap. Terima kasih banyak Ibu atas kepercayaannya kepada saya. Baik Putri, senang sekali bisa bekerja sama dengan kamu. Semoga saya tidak akan mengecewakan Ibu nantinya. Saya akan berusaha untuk tidak mematahkan kepercayaan Ibu kepada saya. Oke, jika nanti sudah ada distributor yang menghubungi, kabari saya ya. Baik Ibu. Siang hari, seorang mahasiswa bernama Zeika. Ia sedang mencari-cari supplier untuk memasuk bahan mentah yang ingin ia jual kembali kepada pembeli. Lalu ia menemukan sebuah PT, yaitu PT Dogan Sahuta yang dimiliki Ibu Syarah. Dengan cepat, ia menghubungi pihak PT Dogan Sahuta via telepon. Pagi, saya Putri dari PT Dongan Sahuta. Ada yang bisa kami bantu? Selamat pagi, Dengan siapa saya berbicara? saya Zeika. Tujuan saya ingin menjadi reseller untuk menjualkan jeruk-jeruk milik PT Dongan Sahuta. Baik Zeika, saya akan sampaikan persyaratan terlebih dahulu sebelum adanya transaksi antar Ibu Zeika dengan PT Dongan Sahuta. Yang pertama, PT Dongan Sahuta bisa menerima permintaan dalam jumlah banyak dan pengiriman bisa dilakukan kemanapun dan kapanpun. Dan kami juga akan memberikan testimoni untuk meyakinkan para konsumen terhadap produk kami sehingga tidak ada komplain negatif. Apa sudah jelas? Baik Ibu Putri, sudah sangat jelas dan saya bersedia mengikuti persyaratan. Oke, Zeika mau pesan berapa banyak? Saya mau pesan 1000 buah jeruk. Baik, segera kita selesaikan transaksinya. Setelah pesanan jeruknya tiba, Zeika segera mempacking dengan baik dan segera memposting di media sosial karena ia menjual buah secara online. Halo Zaika, Halo Amanda, apa kabar kamu? kabar baik Jay. Kamu gimana nih sekarang? Baik juga, tapi sekarang aku punya usaha, Man. Iya, aku lihat di medsos kamu. Rencananya aku mau beli semua jeruk kamu. Serius, Man? Iya, karena restoran aku lagi ngeluarin minuman baru dari jeruk. Wah, makasih banyak ya, Man. Udah mau beli jeruk di aku. Iya, sama-sama Zaika. Secepatnya ya, kita ketemu sekalian cobain. Oke deh, Amanda. See you. See you. Suatu hari, Syarah, Irfanli, Putri, Zeika, Amanda, dan Kairul sedang sharing tentang pengalaman Syarah bagaimana bisa dia menjalankan usaha agribisnis ini melalui Zoom meeting. Siar kuliah itu ngaruh nggak sih buat masa depan? Kalau boleh tahu, dulu kamu kuliah jurusan apa? Bener banget. Jurusan tuh ngaruh banget buat masa depan. Jadi, aku itu dulu kuliah di manajemen agribisnis, makanya aku bisa ngejalanin usaha ini. Kenapa harus manajemen agribisnis? Karena manajemen agribisnis itu banyak mempelajari segala hal. Ada pertanian, perikanan, akuntansi, manajemen, peternakan, cara kita membranding produk kita. Jadi cocok banget untuk orang yang mau memiliki usaha apalagi di bidang agribisnis. Lengkap banget ya, jadi nggak salah sih kalau Syarah bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Apalagi di bidang agribisnis, nggak akan ada matinya selagi manusia membutuhkan makan. Benar banget. Tapi aku juga bisa ngelakuin ini karena ada peran kalian dalam usahaku. Sama-sama Siar, tapi kita juga jadi terinspirasi dari cerita perjuangan kamu. Aku pribadi jadi kepengen masuk manajemen agribisnis.
Akhirnya mereka semua saling memberikan benefit dalam pembahasan sharing yang mereka lakukan melalui Zoom meeting, terutama Syarah yang menginspirasi bagaimana awal dari semuanya hingga jurusan kuliahnya.